Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handisa Silvana dengan NIM A1C320001 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas reguler A. Di sini saya akan melakukan percobaan mengenai interferensi gelombang dengan menggunakan PET. Situs PET ini dapat diakses melalui Google Chrome dengan mengetik pet.colorado.edu. Dan dipilih simulasi fisika. Di sini kita melakukan percobaan wave interference. Kita klik play. Pertama, kita melakukan pengenalan mengenai interference dulu. Pada percobaan mengenai interferensi gelombang ini, terdapat tiga tujuan percobaannya, yaitu mengamati pola terang gelap pada percobaan, menentukan nilai lebar celah, mata penghalang dan separasi, dan mengamati grafik yang terjadi pada percobaan. Pada interferensi ini terbagi menjadi dua, yaitu interferensi konstruktif atau maksimum, dan interferensi destruktif atau minimum. Di sini terdapat tiga, ini air, ini sound, dan ini laser. Kita menggunakan yang laser. Interferensi konstruktif terjadi jika selisih jarak tempuh gelombang dari dua sumber merupakan kelipatan bulat dari panjang gelombang. Sedangkan interferensi destruktif terjadi apabila selisih jarak tempuh gelombang dari dua sumber merupakan kelipatan ganjil dari setengah panjang gelombang. Sekian pengenalan mengenai interferensinya, lalu kita lanjut ke percobaan kita. Kita klik slit. Nah, di sini kita menggunakan yang laser. Lalu kita klik graph, screen, dan intensity-nya. Dan kita ubah warna frekuensinya menjadi warna merah. Data yang dihasilkan di sini itu terserah, tidak ada ketentuan yang diberikan pada penentunya. Jadi sesuai dengan kreativitas kita. Di sini saya akan menggunakan lebar celahnya yaitu sebesar 500 nanometer dan penghalangnya kita geser. Dan kita ukur panjangnya. Panjang penghalang ke layarnya. Kira-kira gitu. Lalu kita klik ini dan kita lihat hasilnya.
Di sini sudah nampak bahwa pola terang gelapnya sudah terlihat. Kita lanjut ke data berikutnya. Kita pindahkan penghalangnya ke sini. Dan kita ukur lagi. Dan didapatkanlah panjang jarak dari penghalang ke layarnya yaitu sebesar 3.820,6 nanometer. Kita ubah celahnya menjadi 700 nanometer dan kita lihat hasilnya. Di sini terlihat bahwa pola terangnya itu lebih jelas ya dari yang tadi. Kita lanjut ke data yang ketiga. Didapatkanlah jaraknya yaitu 3.136,1 nanometer. Kita ubah celahnya menjadi 1.150 nanometer. Dan kita lihat hasilnya. Lihat bahwa grafik dari yang terangnya itu lebih meningkat. Kita lanjut ke data yang keempat. Kita dekatkan lagi kepada layarnya. Dan didapatkanlah jaraknya yaitu 1.879,4 nanometer. Pada data yang keempat ini tetap kita gunakan celahnya sebesar 1.150 nanometer. Lalu kita lihat hasilnya. Lalu kita lanjut ke data yang terakhir pada celah satu ini. Lebih kita dekatkan lagi kepada layar. Dan kita amati apa yang terjadi. Kita menggunakan celahnya sebesar 1.600 nanometer. Dan begitulah hasil untuk kelima data dari celah satu tersebut. Kita lanjut ke menggunakan dua celah. Kita klik to slit. Nah, di sini celahnya udah berubah ya menjadi dua. Dan di sini kita menggunakan warnanya yaitu warna ungu. Kita pindahkan menjauhi layar untuk data yang pertama. Oh ya, di sini tadi pada yang salah satu separasinya itu tidak bisa dibuka, mungkin karena ada kesalahan ya. Tapi untuk kedua celah ini separasinya sudah bisa digunakan. Pertama kita
misalkan celahnya 400 nanometer dan separasinya 800 nanometer. Kita ukur panjang jaraknya, dan didapatkanlah hasil 4087,3 nanometer. Kita lihat hasilnya. Oh ya, ini mohon maaf kalau misalnya garisnya miring-miring ya, karena secara virtual jadi agak susah. Ini terlihat ya, ada 2 celahnya. Dan terlihat di sini pola gelap terangnya. Lalu kita coba data berikutnya menggunakan celahnya, yaitu sama ya, sama separasinya. Kita coba. Mohon maaf. Kita menggunakan celahnya sebesar 600 nanometer dan separasinya yaitu 700 nanometer. Kita pindahkan penghalangnya ke sini, diukur jarak penghalang ke layarnya. Dan kira-kira jaraknya itu sebesar 3217,8 nanometer. Lalu kita lihat hasilnya. Di sini terlihat ya bahwa misalnya kalau polanya itu gelap, dia grafiknya itu menurun, kayak lembah gitu. Kalau misalnya polanya terang, grafiknya naik seperti begitu. Lalu kita lanjut ke data yang ketiga. Ini kita ubah sesuka hati kita, data-datanya. Kita gunakan datanya celahnya 1000 nanometer, separasinya juga 1000 nanometer. Lihat ya di sini hasilnya. Lalu kita lanjut ke data yang keempat. Menggunakan celahnya 1200 nanometer dan separasinya 2800 nanometer. Dan di sini terlihat ya hasilnya. Hasil dari grafiknya juga. Lalu kita coba ke data yang terakhir. Penghalangnya lebih kita dekatkan lagi kepada layar. Kita coba celahnya dikecilin menjadi 500 nanometer, tetapi separasinya kita besarin menjadi 3200 nanometer. Sekian percobaan saya mengenai 2 percobaan tersebut, yaitu menggunakan 1 celah maupun 2 celah.
Dapat saya tarik kesimpulan bahwa grafik yang dihasilkan satu celah maupun dua celah tersebut berbeda. Tetapi eh, apabila dengan menggunakan satu celah itu lebih stabil karena pola celah yang digunakannya itu hanya satu, tidak digabung dengan pola lainnya. Demikianlah, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.